Ya sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak? Boleh. Namanya siapa? Nama saya Najwa. Namanya Mbak Najwa aja. Najwa Yespaza. Oh, dipanggilnya tapi Mbak Najwa. Mbak Najwa usianya berapa? 21 tahun. 21 tahun. Asalnya Dari Tegal. dari Tegal. Mbak Najwa dari Tegal ke Purwokerto atau gimana? Dari Purwokerto sih mbak. Kan saya mondok di sini. Oh, mondok. Mondoknya di mana? Di El Furqon. Di Alpurkon. Dari maba itu udah mondok. Udah. Kan di UIN kan wajib mondok ya. Wajib mondok, tapi katanya buat sekarang itu udah gak wajib mondok lagi ya? Iya nggak tahu tuh mbak sekarang gimana. Kenapa gitu. Oh, kayak gitu. Di Alpurkan yang mana? Yang di dekat kampus atau yang di... Iya. Kayaknya ada dua ya. eh, di dekat kampus. Kayak di dekat kampus. Oh iya, sebelumnya gimana nih perasaannya hari ini Mbak Najwa? Perasaan saya sih kurang baik mbak. Lagi kurang baik. Ya makanya saya datang ke sini. Oh iya, sebelumnya tahu di sini tuh dari siapa gitu? Dari teman sih mbak. Ada di teman. Tapi Mbak Najwa udah tahu gitu. Maksudnya tuh tujuannya ke sini gitu tuh mau ngapain tuh udah tahu. Ya udah mbak. Jadi Udah, berarti udah tahu dong ya. Maksudnya tuh tujuan dari konseling itu sendiri tuh apa gitu. ya belum, cuma saya kesini pengen apa ya, mengeluarkan unek-unek saya lah Oh gitu. iya, yang Mbak Najwa tahu sih tentang konseling itu apa sih? Setahu saya tuh konseling itu apa ya, kayak sesi curhat gitu loh. Oke, sesi curhat kayak gitu ya. Oke, berarti di sini kita bikin kesepakatan dulu ya. Oke, kan kalau di konseling itu kan ada yang namanya itu sifat kerahasiaan, dimana di sana itu Mbak Najwa menceritakan semuanya dan itu harus saya rahasiakan. Jadi apapun yang Mbak Najwa sampaikan, informasi apapun yang Mbak Najwa sampaikan ke sini akan dijaga kerahasiaannya seperti itu. Terus di dalam konseling juga ada yang namanya itu asas kesukarelaan. Sebelumnya Mbak Najwa itu kesini tuh atas paksaan orang atau emang Mbak Najwa inisiatif sendiri gitu kesini? Ini inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri, berarti sukarela ya. Berarti begitupun dengan apa yang menjadi unek-unek Mbak Najwa pun harus semuanya dikeluarkan seperti itu. Oh iya Mbak, untuk konseling kali ini insya Allah akan berlangsung kurang lebih itu 15 menit ya. Oke, berarti ini sebelum kita mulai, kira-kira ada nggak sih yang pengen Mbak Najwa sampaikan gitu terlebih dahulu? Tapi bener ya mbak, ini rahasia loh, jadi nggak boleh diungkapin ke siapa-siapa. Soalnya aku baru mau cerita ke mbak doang gitu, unek-unek aku tuh gitu. Oke, begitu. Oh iya tentunya. Jadi gimana sih Mbak Najwa, perasaannya itu gimana sih sekarang gitu? Rasanya lagi gak enak banget mbak, kayak pengen keluar banget dari pondok itu gitu. Oh, pengen mulai dulu. Iya. Kenapa? Jadi gini loh mbak, jadi kan saya tuh apa ya mbak, Mm-mm. gini loh mbak, kan saya udah semester 6 ya mbak. Terus kan di Mm-mm. pondok itu kan pasti setiap tahunnya ada mahasiswa baru gitu Iya. kan, pondok di situ juga gitu. Jadi kayak jadi keluhan aku sih mbak, siap ada maba gitu kesini gitu. Setiap tahun dong berarti ya Mbak Najwa ya. Udah berarti kalau udah semester 6 udah berapa kali ya terima mahasiswa baru ya? Berapa ya mbak? Udah 2 kali lah ya berarti ya. Terus? Itu loh, jadi kan saya dari Tegal ya mbak. Logatnya juga pasti beda kan sama logat Banyumasan di sini kayak gitu. Oh, perihal nada bicara ya. Ya, jadi saya tuh kayak sering disinisin lah gitu lah mbak, disinisin kayak kamu tuh uh, sama teman-teman kayak kamu tuh kalau ngomong gak usah marah-marah deh kayak gitu mbak. Padahal aku tuh emang gak marah-marah gitu loh mbak. Terus apa yang Mbak Najwa rasain gitu? Ya kesel, sakit hati loh mbak, kayak padahal aku tuh kayak ngomong udah dihalus-halusin gitu loh mbak. Tapi ya yang namanya juga udah dari sana ya ciri khas gitu ya mbak. Jadi kayak ngerasa terbebani lah di sini, kayak jadi diskriminasi, kayak kurang lebih diskriminasi gitu lah mbak. Kayak ngerasa oh jadi kalau orang Tegal di sini tuh kayak gini kayak gitu maksudnya. Padahal aku tuh kayak nggak pengen kayak gitu lah, kayak biasa aja sih kayak gitu. Namanya juga masih wong pondok ya kan, Iya. pasti banyak orang, banyak perbedaan gitu loh mbak. Tapi tuh di sana tuh kayak orang-orangnya tuh kayak rasis lah kayak gitu mbak. Jadi saya merasa kayak sakit hati gitu. Masukin hati. Berarti Mbak Najwa itu mengalami yang namanya itu masalah komunikasi ya, masalah komunikasi.
yang jadi permasalahannya itu karena logat atau nada bicara dari Tegal yang Mbak Najwa ya dari Tegal itu kayak orang marah kayak gitu. Jadi teman-temannya itu beranggapan bahwasanya Mbak Najwa itu marah. Nah terus ketika lagi dihadapkan oleh situasi kayak gini biasanya Mbak Najwa lakukan apa? Ya kadang-kadang saya tuh sampai nangis loh mbak gitu. Oh sampai Sampai nangis. kadang kayak ya apa sih lebih Apa sih itu yang bikin nangis itu kayak gimana gitu? ya kecewa aja gitu loh mbak ya padahal ya tapi ya masa tiap orang Tegal ke sini orang Tegal ke suatu perantauan gitu ya pasti kayak diskriminasi gitu loh mbak kayak merasa apa sih kayak marah-marah terus kayak gitu kayak Iya, gitu. karena Mbak Najwa tuh udah nyoba buat Iya, menurut Mbak Najwa tuh udah dihalus-halusin banget gitu ya. gitu. Oh, Itulah jadi sampai kadang-kadang saya nangis di kamar mandi ya karena malu juga ya kalau nangis di depan umum. kayak gitu. Sampai bikin nangis kayak gitu ya Mbak Najwa ya. Iya. Berarti itu yang keluar dari mulut teman-teman tuh selain, kamu kalau ngomong gak usah kayak gitu sih gitu. Apa gitu? Apalagi sih kira-kira gitu? Ya kadang juga sampai kayak di apa namanya digosipin ya bukan digosipin kayak digunjingin ya gitu loh kayak orang Tegal tuh gini gitu padahal saya tuh udah berusaha ngomong ya namanya juga apa ya kalian tuh nggak tahu kalau orang Tegal tuh kayak gini gitu padahal ngomongnya tuh biasa aja cuma emang logatnya aja gitu cuma mereka tuh nggak mau tahu kayak gitulah sampai apalagi kalau ada maba kesini ya mbak kan kalau ngomong pasti baru tahu aku gitu lah mbak kayak gitu kayak Apa sih efek sampingnya tuh? Maksudnya tuh kayak oh berarti sejauh ini apa sih dampaknya gitu Mbak Najwa? ya dampaknya ya jadi saya tuh jadi kayak malu loh ngomong pakai bahasa Tegal gitu jadi malu kayak nanti orang-orang pada ya malu lah gimana coba mbak ketika ngomong pakai bahasa Tegal kayak diomongin kayak Ternyata gitu. orang tuh sampai sejulit itu ya dibilang ya Iya. sama emang tapi dari Mbak Najwa nih udah pernah belum sih ada kayak apa ya bilang gitu ke teman-temannya gitu? Ya udah Gimana kayak aku tuh ngomong kalau ya emang bahasa Tegal tuh kayak gini saya tuh sebenarnya nggak marah-marah cuma emang logatnya kayak gini mbak. Tapi nggak sedikit juga nggak bisa nerima gitu. Iya kayak Terus gitu. buat mereka jadi kenapa tuh? ya jadi apa ya Jadi kayak coba lah jadi mbak nggak suka gitu sama kamu. iya coba mbak bayangin misal mbak orang Tegal terus apa disin sama orang lainnya gitu tentang bahasanya gitu kayak kecewa banget gak sih mbak kayak ngerasa jadi emang sehina apa sih bahasa itu padahal kan Iya, kita betul, logatnya betul, gitu betul. Karena kan emang buat kita yang dari daerah yang berbeda, perantauan emang juga nggak semudah itu ya untuk mengikuti bahasa yang ada di tempat seperti itu. iya Terus selain yang bikin Mbak Najwa itu jadi malu bahasa Tegal itu apa lagi akhirnya? ya jadi kayak hati-hati banget lah ngomongnya mbak sama orang jadi nggak bisa kayak bukan seenaknya ya kayak kalau ngomong nah berarti aku harus kayak dihalusin gitu ya jadi kayak dihilangin lah ciri khas Tegalnya gitu sebenarnya Tegal tuh nggak kayak marah-marah banget sih cuma pas daerah saya itu kayak logatnya itu agak marah-marah gitu loh mbak kayak gitu cuma ya kayak Tadi, gitu tadi kan Mbak Najwa sempat bilang juga tuh sampai kayak ngilangin Iya. ya ciri khas ke sana kan. Tapi itu udah Mbak Najwa lakukan gitu ya? Udah. Tapi itu membuat Mbak Najwa lupa nggak sih sama logat yang ada di daerah? iya jadi kayak lupa lah kayak Oh jadi ketika pulang ke rumah kebawa nih ngapakan kebawa- Banyumas gitu, iya, Purwokerto gitu. iya. Oh. Jadi kebawa bahasa ngapak Banyumasnya ya nggak apa-apa sih bener kayak gitu mbak cuma jadi apa ya kayak evaluasi bersama lah harusnya orang-orang yang ya nggak Banyumas juga sih yang lain juga kayak gitu harusnya juga kayak bisa nerima gitu sebenarnya ya nggak semua orang Banyumas kayak gitu cuma teman-teman Ada saya beberapa kayak yang gitu. Mbak Najwa yang rasis gitu ya orangnya ya. iya kayak ya udah jadi saya tuh biar maksudnya saya tuh sebenarnya cinta banget lah sama kota saya gitu cuma gara-gara itu kayak oh ternyata bahasa Tegal kayak gini ya kayak gitu Tapi tapi biasanya di UIN kuliahnya di UIN. Ya. Di UIN itu banyak nggak sih orang Tegal juga gitu? ya banyak Banyak. ya Ikut tuh kan biasanya di kampus kayak gitu kan ada komunitasnya gitu kan. Badannya ikut nggak? ya ikut Ikut. tapi keluar sih pas apa ya cuma bareng maba gitu tapi pas masa itu Keluar. ya tapi Kirain- itu loh mbak Jadi pas ikut sama itu jadi ikut sama IMT lah gitu ya. itu jadi kayak merasa kebersamaannya gitu jadi kayak sama Tapi orang-orang Tegal tapi di sana merasa juga nggak sih Mbak Najwa bahwasanya Mbak Najwa itu di sini tuh nggak sendirian gitu. iya Ada juga yang sama gitu kan. Ada nggak nih orang Tegal yang dekat sama Mbak Najwa di UIN sendiri? ada Ada. Apakah dia menjadi salah satu yang apa ya? Yang bisa menjadi ya teman curhatnya Mbak Najwa gitu di kampus atau gimana? ya iya sering gitu bahkan tapi kadang saya juga apa ya nggak bisa terbuka sama orang lain gitu makanya saya mending lari ke konselor aja ya walaupun masalah mungkin sepele kayak gitu ya mbak Tadi kalau misalnya tadi Mbak Najwa juga sempat bilang kan nangis ya. Kalau udah nangis kayak gitu, udah nangis aja atau ngapain gitu?
ya nangis aja sih Mbak, soalnya biar lega gitu. Oh, jadi nangis itu jadi salah satu apa sih intinya, kalau nangis itu jadi lega gitu ya, tapi kalau ada lagi terulang lagi gitu. Iya, Oh, selain nangis apa ya, kadang juga sering curhat di chat apa diary gitu dia. oh suka nulis ya berarti ya. Oh gitu. Berarti Mbak Najwa itu aslinya orangnya mungkin lebih ketertutup kali ya, karena ceritanya kebuka gitu ya. Oh iya, tadi juga Mbak Najwa kan bilang tuh sampai lupa gitu lah sama logat bahasa daerah sendiri. Itu tanggapan orang tuanya Mbak Najwa gimana? Ya nggak apa-apa sih, maksudnya ya nggak Terlalu bermasalah. yang bermasalah, cuma jadinya saya jadi pengen keluar dari pondok itu ya, jadi kayak masa nggak ditemenin gitu. Serasa nggak ditemani. Iya, Terus kalau keluar dari pondok apakah tidak akan menemukan orang lagi yang kayak gitu? ya itu ya jadi permasalahan sih Mbak, jadi Hmm, kayak pengen keluar pondok tapi belum bisa menjamin kalau di Iya luar kan? pondok itu nggak ketemu orang kayak gitu lagi. Tapi apa nih, kan karena pengen banget dengan keluar pondok kan, ibarat kata tuh ya itu sih. pengen ketemu orang baru gitu. Kalau pondok kan karena saya merasa nggak nyaman gitu ya Mbak, karena kayak gitulah. Tapi saya berusaha sih kayak cobalah adaptasi lagi gitu, barangkali memang Tapi sejauh apa sih ini pengen pindah pondok gitu kan, keluar dari pondok? pengen banget loh Mbak, karena Kira-kira selain karena itu hmm, juga karena apa ya, tugasnya juga kayak nggak dikerjain gitu loh, maksudnya apa sih namanya, bagi waktu itu Capek, susah gitu, iya. capek juga gitu. Selain capek di kuliah harus capek mental juga di pondoknya gitu loh, itu yang bikin saya susah. baik, berarti dari percakapan kita dari awal sampai akhir sekarang tadi kan Mbak Najwa itu berarti mengalami yang namanya itu masalah komunikasi yang antar budaya, yang mana Mbak Najwa itu mengalami semacam diskriminasi ya dengan teman-teman yang ada di Purwokerto, karena nada bicaranya Mbak Najwa yang dianggap mereka itu keras, kasar seperti itu ya, dan itu tuh berefek pada psikologisnya Mbak Najwa jadi suka murung, terus jadi suka apa, nangis ya, sampai nangis di kamar mandi gitu kan, curhat di buku, sampai pengen pindah juga gitu ya kan dari tempat tinggalnya. Tapi sejauh ini kan Mbak Najwa juga udah apa ya, bertahan loh, maksudnya tuh udah mau selesai gitu kan di kampusnya, dan Mbak Najwa juga udah tadi udah bilang udah nyoba beradaptasi, menyesuaikan dengan siapa sih lawan bicaranya gitu kan. Oh iya, sebelumnya ini kalau misalnya Mbak Najwa nih pulang ke kampung halaman gitu ya sama saudara-saudara yang lain, tadi kan kalau sama orang tua kan fine gitu ya, baik-baik aja gitu loh, tapi sama kayak nenek gitu, mbak atau gimana itu gimana tuh, apakah Mbak Najwa masih bisa menyesuaikan bahasa Tegalnya atau kayak gimana? Masih bisa sih Mbak, sebenarnya tuh nggak lupa banget ya gitu, cuma kayak kadang-kadang ke bawah gitu loh ke penyemasannya gitu, ya nggak dipermasalahin juga sih, cuma ya Karena hampir sama juga iya, gitu ya, yang membedakan itu hanya nadanya gitu ya, nadanya gitu. gitu. Ya, seperti itu. Oke, melihat waktu ini kita udah berjalan 15 menit ya Mbak Najwa, sesuai kesepakatan kita di awal. Kira-kira sejauh ini nih apa sih perasaan Mbak Najwa gitu setelah mengikuti sesi konseling kali ini? Lega sih Mbak, jadi kayak punya teman curhat gitu loh. Sebenarnya tuh saya cuma pengen ada punya teman curhat gitu. Jadi pada intinya Mbak Najwa itu hanya ingin bercerita gitu ya, karena selama ini tadi sesuai apa yang Mbak Najwa bilang, Mbak Najwa sering ceritanya tuh lewat buku kayak Iya, gitu. karena kalau di buku kan gak ada feedback gitu loh Mbak. Iya, nggak ada ya. Dan di buku mungkin kelebihan di buku pun ya udah gitu, ceritanya nggak kemana-mana gitu, cukup di sana gitu kan. Iya, seperti itu. Karena aku kan pengen ceritanya kemana-mana juga, apa namanya, dijaga kerahasiaannya, jadi mending aku konselor gitu Mbak. Seperti itu. Jadi ya udah, terus sampai sini ada yang mau Mbak Najwa sampaikan lagi nggak kira-kira? Enggak sih Mbak, aku tuh mau bilang terima kasih aja ke Mbak. Oke, terima kasih kembali juga ya. Ya mungkin cukup sekian. Mbak Najwa ini mau langsung pulang atau kayak gimana nanti? Mau mampir ke Rita dulu. Oh, mau mampir ke Rita dulu. Ya udah, hati-hati di jalan ya Mbak Najwa ya. Ini. Udah, makasih ya. Assalamualaikum. Salah, masih ya Mbak.